Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh dengan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niscaya jika kamu sekalian bersyukur kepada nikmatku Allah, maka aku akan menambahnya. Apabila kamu mengkufuri nikmat dari Allah, inna adzabi lasyadid. Niscaya sungguhnya siksaku niscaya sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak mau bersyukur? Sementara banyak kawan-kawan kita, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada hari ini sudah dipanggil oleh Allah menghadap ke rahmatullah. Banyak keluarga kita, banyak sahabat-sahabat kita yang sekarang ini sudah pulang ke rahmatullah. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar, untuk bisa kesempatan untuk memperbanyak, meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka dari itu bapak ibu sekalian, sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah ini Bapak Ibu sekalian adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah yang bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ibadah yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian dua perkara. Lan tadillu, niscaya tidak akan sesat kamu sekalian, ma tamassaktum, selama kamu sekalian mau berpegang teguh dengan dua perkara. Dua perkara itu apa Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah? Dua perkara itu adalah kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati nabi, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Hadis. Namun bapak-bapak ibu sekalian yang perlu kita pahami dalam kita beribadah kepada Allah, yang pertama dan yang terpenting adalah jangan sampai salah niat. Kita niati semata-mata untuk beribadah. Ibadah kita niati untuk ibadah. Kemudian adapun yang lainnya, kalau juga kita niati ibadah, maka usaha kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, semuanya itu ditulis oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Karena apa? Karena niatnya untuk ibadah. Bapak Ibu sekalian yang mencari maisyah dalam urusan dunia di tengah pandemi Covid seperti sekarang ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan, tingkat-tingkat kesulitan dalam mencari maisha. Tapi Bapak sekalian, kalau kita niati untuk ibadah, maka
semakin sulit kita dalam mencari ma'isyah, maka semakin besar pula kandungan pahalanya, kandungan ibadahnya. Ibadah bisa menjadi tidak ibadah manakala kita niati dengan niatan ingin mencari kesenangan kehidupan dunia. Yang tidak ibadah menjadi ibadah, contoh kita istirahat, untuk kita bekerja, contoh kita berolahraga, contoh kita makan, minum, ya, itu bukan ibadah. Tapi kalau kita niati ibadah, maka itu akan menjadi ada kandungan pahalanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah rumus di dalam kita beribadah. Ya, niatilah untuk ibadah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan sampai lupa kita niati untuk ibadah. Supaya apa? Supaya pahala kita dapatkan. Ya, adapun kita mendapatkan dunia, alhamdulillah lagi. Jadi dapat dua. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam beribadah ini sekali lagi kita niati karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Semata-mata ingin mengharapkan rahmat Allah, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah, ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, ingin masuk surga Allah, dan ingin terhindar dari adab Allah, murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Nah, itulah yang namanya niat mukhlis lillah karena Allah. Ya, kenapa Bapak sekalian? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhwafa ma atakhwafu ala ummati al-israku billah. Amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda bahwasanya saya sungguh khawatir, di atasnya khawatir, umatku ini jangan-jangan mensekutukan kepada Allah. Umatku ini tidak bisa masuk surga gara-gara mensekutukan kepada Allah. Ya, banyak umatku yang sudah beribadah, tapi kenyataannya ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena berbau mensekutukan kepada Allah. Amma ingatlah, ini sesungguhnya aku Nabi, aku tidak berkata aku berkata la yang buduna syamsan, menyembah matahari, ya, wala qamaran, dan menyembah rembulan, wala wasanan, dan menyembah berhala, ya. Yang saya maksud mensekutukan kepada Allah adalah bukan menyembah matahari, bukan menyembah rembulan, atau menyembah berhala, ya. Umatku nggak mungkin mengerjakan seperti itu. Walakin akan tetapi yang dimaksud Nabi adalah amalan li ghairillah, amalan selain karena Allah, wa syahwatan khafiyah, dan syahwat atau keinginan yang samar, ya. Jadi amalan li ghairillah ini adalah sebelum beramal dia mempunyai niatan tidak karena Allah. Kalau wa syahwatan khafiyah, pertamanya sudah karena Allah, ya. Berhubung ada sesuatu hal dengan perjalanan, akhirnya berubah niatnya menjadi tidak karena Allah. Itu namanya syahwatan khafiyah. Ya, syahwatan khafiyah ini ibaratnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam pada waktu malam hari. Ya, pada waktu malam hari otomatis tidak ada yang mengetahui di situ ternyata ada semut. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Saking tipisnya, saking halusnya orang itu terkadang dia sudah beramal, ternyata ketika ketemu di hadapan Allah amalannya ditolak, ternyata di dalamnya ada niatan-niatan selain karena Allah, syahwatan khafiyah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita hati-hati, ya. Kita fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat, ya. Kita hidup sekali, bagaimana supaya kita bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya, ya, dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, umur sudah berapa, tinggal berapa.
kemudian mati datangnya sewaktu-waktu. Jangan sampai begitu kita menghadap kepada Allah, kita belum siap, kita masih banyak amalan-amalan yang belum maksimal. Apalagi ditambah lagi masih banyak dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan yang masih belum ditaubati. Nah, inilah kesempatan di tengah pandemi ini kita tingkatkan ibadah kita polkan semangat kita dalam beribadah, dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi ingat, jangan sampai kita niatnya salah niat. Kita niati hanya semata-mata kita beribadah kepada Allah. Adapun yang lainnya itu ukhra wa ukhra tuhibbunnaha nasrun minallah fathun qarib. Kemudian ternyata kita mendapatkan kesenangan kehidupan dunia, kita mendapatkan rezeki, itu namanya ukhra. Ukhra itu bukan tujuan utama. Di situ kita tetap dapat pahalanya, dapat kemudian dapatkan rezeki halalan thayyiban. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat di tengah pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, maka kita harus siap waspada di dalam kesempatan yang baik ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita tingkatkan ibadah kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Dan jangan lupa niatnya supaya diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Nah, itulah Bapak sekalian, sekian perkeling dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.